Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak mahasiswa semuanya yang berbahagia dimanapun berada ya. Pada hari ini kita memasuki pertemuan pertama pada mata kuliah kepemimpinan. Nah, oleh karena itu ya, Bapak ucapkan selamat datang kepada semua anak-anak. Nah, ini mungkin hari pertama kalian di USRI ya. Nah, ini hari pertama, jadi Bapak akan jelaskan dulu RPS kita ya. Adapun deskripsi mata kuliah. Jadi mata kuliah kepemimpinan ini merupakan mata kuliah yang menjelaskan tentang bagaimana kepemimpinan dalam upaya meningkatkan efektivitas organisasi. Mata kuliah ini juga memberikan kemampuan bagi mahasiswa untuk membedakan berbagai gaya dan tipe kepemimpinan, serta menganalisis berbagai fenomena kepemimpinan dan dampaknya terhadap aktivitas, mekanisme, dan pencapaian organisasi. Selain itu, mata kuliah ini juga bertujuan untuk mendorong nalar kritis mahasiswa terhadap sejumlah fakta dan studi kasus kepemimpinan, baik secara domestik maupun internasional. Itu deskripsinya ya. Adapun capaian pembelajaran mata kuliah ini ya. Yang pertama, kalian ya mampu memimpin dan mengelola organisasi pemerintah, CPL-nya ya. Yang pertama, mampu memimpin dan mengelola organisasi pemerintah, swasta, nirlaba, atau badan usaha milik pemerintah. Kemudian kedua, mampu mengorganisasikan kegiatan pelayanan publik dan pembangunan, baik organisasi pemerintah, swasta, nirlaba, atau badan usaha milik pemerintah yang memenuhi kepentingan publik yang berintegritas. Nah, adapun CPMK-nya, 1. Mampu menguasai konsep dan teori kepemimpinan. 2. Mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah di bidang keahliannya. 3. Mampu melakukan proses evaluasi diri terhadap kelompok kerja yang berada di bawah tanggung jawabnya dengan menggunakan konsep kepemimpinan. Nah, oleh karena itu ya anak-anak ya, diharapkan nanti kalian setelah belajar kepemimpinan ini ya memiliki kemampuan untuk memimpin ya dan mengelola organisasi. Itu tujuannya ya. Mampu mengorganisasikan kegiatan pelayanan publik dan pembangunan ya. Oleh karena itu, nanti kalian akan belajar tentang konsep-konsep dan teori kepemimpinan. Ya, kita juga nanti akan praktek atau role play tentang bagaimana cara mengambil keputusan ya dalam konteks menyelesaikan masalah. Nah, baik ya, kita langsung masuk materi. Setelah Bapak jelaskan RPS tadi, pada hari ini kita akan belajar tentang tipe dan gaya kepemimpinan. Nah, itu ya. Nah, adapun tipe dan gaya kepemimpinan ini sub CPMK-nya adalah mahasiswa mampu memahami dan mengaplikasikan tipe dan gaya-gaya kepemimpinan. Nah, baiklah ya, Bapak akan mulai dari materi kepemimpinan kita. Bentar ya, materinya yang mana ini? Materinya ini ya. Itu ya. Jadi anak-anak dalam tipe dan gaya kepemimpinan itu ada beberapa tipe ya. Pertama ada tipe pemimpin otokratis atau otoriter. Tipe pemimpinnya seperti ini ya, menganggap bahwa organisasi adalah milik pribadi dengan menganggap bahwa dia adalah segalanya dalam organisasi tersebut. Pemimpin jenis ini sering memperlakukan bawahan sebagai alat saja. Nah, itu ya secara pengertiannya. Adapun ciri dan tipe kepemimpinan ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, menganggap organisasi tersebut sebagai miliknya sendiri. Kedua, mengidentikan tujuan pribadinya dengan tujuan organisasi. 3, sangat terlalu bergantung pada kekuasaan formalnya. Ketiga, menganggap semua bawahannya sebagai alat semata-mata. Keempat, tidak mau atau ingin menerima kritikan, saran maupun pendapat. Dalam tindakan pergerakannya selalu sering menggunakan pendekatan yang mengandung unsur-unsur paksaan. Nah, inilah tipe gaya pemimpin otoriter. Nah, menurut anak-anak sekalian, gaya yang seperti ini tuh sebetulnya dalam sebuah organisasi bagaimana? Ya mungkin kalian punya persepsi yang berbeda-beda ya. Tapi mungkin ya dalam pelaksanaannya
gaya tipe kepemimpinan ini rentan dibenci anggota organisasi seperti itu ya, karena dia terlalu memaksakan kehendaknya. Itu mungkin sisi negatifnya, tapi dalam sisi positif sebetulnya otoriter ini dalam kondisi tertentu dibutuhkan ya, dalam artian untuk mengambil diskresi dalam kondisi yang tertentu yang membutuhkan kebijakan langsung gitu. Oke, kemudian kedua, tipe pemimpin demokratis. Nah, tipe pemimpin demokratis adalah gaya kepemimpinan yang tidak menunjukkan hierarki, melainkan melibatkan partisipasi dan membuka kesempatan selebar-lebarnya kepada anggota timnya untuk berpartisipasi secara aktif dalam proses pengambilan keputusan. Nah, ciri dan tipe pemimpinan ini adalah sebagai berikut ya. Pertama, selalu dan sering berusaha mensinkronisasikan kepentingan dan tujuan organisasi dengan kepentingan dan tujuan pribadi dari para bawahannya. Artinya dia ini mau mendengarkan ya masukan-masukan dari bawahannya gitu. Kedua, ketika dalam proses pergerakan bawahannya selalu bertitik tolak dari pendapat bahwa manusia yaitu makhluk termulia di dunia. 3, senang menerima saran, kritikan, pendapat dari bawahannya. 4, selalu berusaha mengutamakan kerjasama serta kerja tim dalam usaha untuk mencapai tujuan. Kemudian berusaha agar menjadikan bawahannya lebih sukses daripada dirinya sendiri. Bawahannya selalu dilibatkan secara aktif dalam menentukan nasib sendiri melalui peran sertanya dalam proses pengambilan sebuah keputusan. Kemudian berusaha mengembangkan kapasitas dirinya pribadi sebagai seorang pemimpin. Nah, itulah ciri pemimpin demokratis ya. Jadi pemimpin demokratis itu mau mendengarkan saran, kritikan dari bawahannya ya. Jadi dia tidak berbanding terbalik dengan otoriter tadi, tidak mau mendengarkan ya. Dia memaksakan kehendak. Nah, kalau ini demokratis itu pemimpin yang mau mendengarkan ya, saran ya, pendapat, misalnya Pak kayaknya kita seperti ini Pak, dalam keputusan tertentu misalkan ya, menurut kami seperti ini Pak baiknya gitu ya. Nah, jadi dia bersikap oke, nanti kita pertimbangkan, kita bawa ke rapat seperti itu ya, nanti kita musyawarahkan mana sebetulnya yang baik yang untuk kita laksanakan. Nah, itu yang pemimpin demokratis. Nah, pemimpin demokratis ini dalam sebuah organisasi tentunya akan membuat organisasi itu menjadi nyaman ya, dan berjalan dengan tujuan dan kepentingan bersama. Nah, mungkin itu ya materi kita hari ini tentang tipe dan gaya kepemimpinan. Yang pertama, tipe pemimpin otoriter, yang kedua demokratis. Mungkin nanti akan kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Inilah pembelajaran pada hari ini. Terima kasih dari Bapak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.